Tapi ente ke Paris gimana? Ya saya cuma pengen membuktikan ke dia punya netizen. Masa bilang kalau saya lawan Paris pasti saya KO kalah. Saya agak kecewa juga sih. Maksudnya di belakang bicara lain, terus pas saya udah call out bilang saya pansus itu. Aduh. Antara itu trik-trikan Paris atau dia memang munafik? Bibir jedingnya paketa. Kita kedatangan Kakak Ungke. Asik. Ini dia orang yang kemarin baru menang. Gila loh, dia bisa. Gue gak nyangka banget dia menang lawan Gulba Zombie Man. Dengan kekuatan tubuh dan juga kekuatan pukulan sangat kencang, dia bisa bikin Gulba sakit lambung ya. Kurang hoto itu. Selamat datang. Siap kakak. Siap kakak. Ini dia ini ya. 30 under pressure ya. Kenapa grogi banget? Karena ini podcast pertama saya. Asik, sama saya juga pertama ini. Oke, udah tutup aja podcastnya. Gimana kemarin perasaannya menang? Puji Tuhan ya, senang sekali. Bisa membanggakan keluarga, teman-teman, sahabat, pelatih, camp. Mantap. WSBC Pride ya. WSBC Pride ya. Kenapa ketawa? Ya iya. WSBC. Kan camp WSBC kakak. Mantap. Ya. Terus sesuai game plan kemarin. Game plan-nya akan membuat dia tidak bisa bangun dari corner. Kurang satu ronde sih. Saya rencana ronde 3 itu saya tambah brutal lagi. Cuman dia udah panik duluan. Dia udah takut kayaknya ronde 3 dia jatuh. Makanya dia stop. Bisa dia nyembah-nyembah tuh ya? Harusnya, tapi enggak. Tapi no good. No good. Tapi keren loh dia. Gila, gue gak nyangka. Dulu padahal Ungke kalau di WSBC gue ayam-ayamin. Enggak ya. Gila, tapi setelah sejauh ini apa perasaannya sekarang tuh dunia combat sport tuh udah semaju ini gitu? Ya senang karena udah banyak pertandingan. Bisa banyak bibit-bibit unggul juga yang keluar nanti jadi sapu lawan. Dia grogi banget ya guys. Ini gue dites nih skillnya nih. Kita lihat nih seberapa pecah. Jadi kita nih sebenarnya tadinya ngundangnya tuh 2 sepasang sama KJ Jackson Carmela. Cuman kan kemana dia ya? Dia lagi sibuk kakak. Oh sibuk dia ya? Sibuk apa dia? Tidak tahu pokoknya sibuk. Tidak tahu pokoknya sibuk ya. Ya begitulah KJ Jackson Carmela ya. Nih ribet banget sih nih. Gue bisa denger, kok. Ya Yesus. Bingung gue sambil denger, sambil ngomong. Biasalah ya podcast terbaru kita gini aja ya. Nah, terus orang banyak bilang Gulba sengaja kalah dari Kakak Ungke kemarin. Karena dia pasang taruhan ke dirinya sendiri katanya gitu. Itu sih. Itu kali. Padahal udah effort kita ya. Iya, padahal saya udah berusaha. Sebenarnya saya latihannya biasa-biasa aja juga. Latihannya biasa-biasa aja. Jadi dia bukan lawan yang sulit. Bukan. Jauh sekali. Tapi memang udah ekspektasi dia begitu? Tidak. Saya pikir, saya penasaran. Saya mau lihat sekuat apa sih dia tahan pukul. Kan kemarin saya lihat video-videonya juga dia dipukul, dikasih gitu. Saya pengen kemarin padahal saya pukul terus dia kasih. Ada yang begitu ya? Iya. Cuman dia udah terlanjur menyerah. Payah itu. Payah sekali. Emang Gulba payah. Udah kita langsung bahas aja yang to the point yang orang mau denger. Apakah? Paris Fernandes. Siapa Paris Fernandes? Saya tidak mau sebut nama. Paris Fernandes. Ayo kita bertarung di atas ring. Nah, gimana tuh ceritanya? Ya kan kemarin udah ada perjanjian kan kita bertiga. Jadi sebenarnya udah janjian. Kita nggak ada yang tahu nih. Jadi sebenarnya Kakak Ungke dan juga Paris itu udah janjian. Ya kan kita udah ada perjanjian. Oh perjanjian di live. Yang live subuh-subuh tuh. Terus kalau misal saya menang KO atau TKO, mestinya lawan Paris. Iya. Tapi kalau tidak KO ya tidak lawan Paris. Makanya kemarin saya berusaha untuk kasih ke KO. Gitu. Terus katanya terakhir udah males lawan Paris. Kenapa? Ya karena kan di perjanjiannya bilang kalau saya bisa kasih skala zombie tantrum, saya bisa kasih skala zombie tantrum KO otomatis saya lawan Paris. Tapi pas saya call out, sebelum saya call out, ya, wah ini udah mulai semangat nih dia nih. Sebelum ini dari tadi, ayo.
Sebelum pertandingan saya sama Sobi Tantrum itu sempat saya telepon juga. Lek gimana? Teleponan. Di belakang berarti teleponan. Iya. Lek gimana kalau misal nanti saya menang, terus saya kalau saya bawa punya nama, kok gimana? Dia bilang tidak apa-apa, Le. Oh gitu? Iya, tidak apa-apa. Friendly tuh ya, berarti ngomong nggak apa-apa, Le. Gitu. Tidak apa-apa, Le. Dari konya aja yang pintar-pintar bicara nanti. Ya udah oke. Makanya pas pertandingan. Orang call out ternyata janjian ya. Harusnya enggak ya? Gua enggak. Beyond 1 gua enggak. Makanya rame. makanya pas di pertandingan ya, saya sepede itu sebut dia punya nama. Nah pas selesai saya sebut, dia bilang pansos. Makanya dari situ saya malas. Saya udah, orang ini kayak gimana kah? Munafik dong dia berarti. Tidak tahu, bukan saya bilang. Enggak, maksudnya kan saya tidak tahu kebenarannya toh. Berarti tapi udah teleponan, udah janjian, tapi dia bilang pansos. Mungkin nggak kalau dia ini ternyata goreng lagi? Saya tidak tahu lagi. Intinya ya saya udah malas. Karena dia bilang saya pansus, ngapain? Terus dia punya adik-adik yang mau lawan saya itu apa? Siapa? Rian Garcia. Siapa dia? Aduh. Gue nggak tahu sebenarnya sebelum ada. Jadi gara-gara Beyond bikin Paris Fernandes, terus boy siapa? Adalah fotonya. Andi Cobra. Andi Cobra, abis itu Rian Garcia, komennya semua ada Rian Garcia KW. Yahya Garcia, itu siapa? Maksudnya itu siapa sih? Saya tidak tahu juga tiba-tiba. Nah, dulu ini saya mau cerita ini. Nah dulu selesai Beyond 2. Yang Paris kolot apa? KKJ. Buat ini rematch. Iya, buat rematch. Saya sempat bilang ke Jack, ya tidak apa-apa sudah kalau lawan Paris, asal dia punya ade ini. Sebelum dia punya ade ini berulah. Saya sebenarnya sudah pengen lawan dia gitu. Terus ya makin kesini ya makin ini kah, makin tengil kah. Maki saya, bilang saya bujang. Terus bilang saya penakut apa. Saya kayak tidak terima sih. Bener bujang apa udah punya bini? Tidak, maksudnya dia bilang saya bujang. Katanya orang Medan kata bujang itu kayak makian gitu. Enggak, bujang tuh artinya belum nikah. Gitu. Emosi banget dia, panas. Gue juga jadi ininya. Bujang tuh belum nikah, gue bujang. Makanya rumah berantakan gitu. Saya udah nikah tapi udah pisah. Hah? Iya. Wih, papa muda nih. Iya, saya udah punya anak 1. Siapa namanya? Vincenzo. Mana coba lihat fotonya? Ih, keren ya namanya. Gak ada, orang produsernya gak ngerti, gak paham. Nanti aja selesai. Oh itu. Ih, mana foto lah. Asik. Ini dia bawa pacar, ini pacar baru ya? Iya, pacar baru. Udah berapa lama ini? Udah setahun. Ih, gila. Harus yang langgeng ya. Amin, ini sayang gak? Amin. Sayang. Nikahin berarti. Insya Allah. Insya Allah lu beres pertandingan udah dikompilasi itu sama Jesus Army ID. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Insya Allah lu. Tapi nggak apa-apa. Itu bahasa Arabnya. Wih gila lucu banget ini. Ih mirip anaknya Lauren Huta Galung ya? Iya mirip sekali kakak. Ini umur berapa ini? Sekarang udah 2 tahun. Gacor juga lu ya. Umur berapa sih Ungke? Saya 24. Kok 2000 ya? 2000. Gila dia lebih muda dari gua udah punya anak. Astaga, tampan dan berani. Iya. 2 tahun udah bisa jalan ya mestinya? Udah bisa. Ih, lucu banget gue jadi pengen punya anak. Bikin tar. Gila ya Manado banget ini mah. Anak gue gitu juga kali ntar ya. Ini kan semua orang bingung ya kan. Ini kan jadi ceng-cengan juga nih setiap preskon. Kenapa ada klan-klan kakak J, kakak Ungke, kakak Cal, kakak Dul, kakak Niox, kakak Niox siapa lagi tuh? Kakak Bayan mah. Oe. Itu dari mana ya itu? Apa itu kakek bunsinnya kakak J semua itu? Ya karena dulu kita satu tim. Satu tim apa? Pon Muay Thai. Pon Muay Thai. Ya. Berarti kakak Ungke udah pernah pon Muay Thai? Belum pernah. Itu siapa tuh? Anjir dari dulu rambut tuh begitu. Ini pon Muay Thai. Iya itu kita persiapan.
Jayapura nih. Jayapura. Itu lapangan Mandala. Wih, gila ya lapangannya keren banget ya. Itu gunung belakangnya. Belakangnya laut itu. Laut. Iya, belakangnya laut langsung. Oh, keren banget ya. Bekasi nggak ada begitu. Rumputnya lebih bagus dari GBK itu kayaknya. Kita mungkin kena filter kabar. Tapi bagus memang, bagus. Umur berapa itu? Saya umur 2019 tahun. Jackson umur berapa berarti itu? Jackson udah masuk PON tuh ya? Prapon. Itu Prapon dia dulu di Jawa Barat. Oh dia Praponnya, Prapon Jawa Barat. Berarti seangkatan sama Adit tuh. Iya. Oh iya, kau tahu Adit kan? Tahu. Jadi dulu PA gua itu Prapon Jawa Barat, dia podium tuh, dapat silver tuh. Oh iya. Iya. Tapi dia nggak lanjutin karena nggak boleh sama orang tua. Ya emang rezeki nggak rezeki lah. Gila ya. Tapi kalau berarti Ungke nih dari 2000 berapa di Combat Sport? 2017. Itu jadi zaman dulu. Ya 2019. Itu persiapan untuk tanding di Jakarta. Itu pertama kali. Tapi udah tanding. Tapi udah tanding. Udah. Gue tampol nih ya semua tim ya. Gue bubarin nih semua bener-bener nih. HP gue lagi. Gila ya. Tapi berarti dari 2019 dari 2017 ke 2024 apa yang kamu lihat? Kamu apa yang Oke lihat nih dari perkembangan Combat Sport nih? Kalau dulu pertandingan sedikit sekali. Sedikit. Terus promotornya pokoknya kurang lah. Kalau sekarang kan event-event banyak ya di banyak, daerah-daerah terus, juga. Eventnya besar-besar lagi. Iya benar. Nih Ungke nih, seorang Ungke waktu itu bilang pas lagi Paris ngajak rematch lagi. Ya udah ngapa gue lawan adik-adikannya gitu. Ini kan soal mental ya. Laki-laki yang dipegang omongannya nih. Iyalah, berarti pasti. udah pernah keluar dari mulut nih. Pasti. Iya kan? Kalau memang misalkan match up-nya terjadi. Siapa tadi? Yahya Garcia. Kenapa Yahya Garcia sih namanya? Ungke lawan Yahya Garcia. Yakin menang gak? Yakin lah. Yakin. Ya udah gaspol aja berarti. Cuman saya terlanjur bagaimana ya? Karena kalau terlanjur misalkan tidak suka. Saya terlanjur tidak karena suka. kalau gini, di Combat Sport itu semakin berkembang pasti industrinya kan cekcoknya masih makin banyak. Ada orang yang memang beruntung bisa langsung dapat panggung, ada orang yang perlu berusaha buat dapat panggung. Iya betul sekali. Mungkin dia salah satunya ya kan. Tapi karena kemarin semua komennya Yahya Garcia, dia jadi masuk radar saya kan. Iya dong. Iya betul. Nah pertanyaannya nih, Ungke kan pede sama kemampuannya dong. Iya pede. Iya dong. Di Combat Sport dari 2017. Terus ya kita nggak tahu lah Yahya Garcia ini siapa. Mungkin dia latihan juga, tapi nggak tahu dari kapan. Kalau emang misalkan ada kesempatan main, anggaplah nggak usah di Beyond gitu. Buat bener-bener, karena kan ini soal pembuktian dong nih. Paris Fernandes kan nggak mau buktiin omongan dia. Iya dong, kalau dari ceritanya. Laki-laki. Hah? Berarti dia bukan laki-laki. Oh nggak tahu, laki-laki mungkin ada kontennya. Cuman ini kan kalau misalkan sampai Ungke main, buat nurutin aja. Ya udah mana sini Yahya Garcia. Gue main, gue menang. Terus abis itu Paris nggak akan bisa lari sampai ke ujung bumi pun nggak akan bisa lari. Iya dong. Iya, memang betul kayak gitu. Dan membuktikan bahwa Ungke itu seorang laki-laki. Memang laki-laki. Iya, udah pernah ngomong, omongannya dipegang, ditangkep, dibuktiin gitu. Iya. Kayak yang ini yang saya bilang kan waktu Paris kalau Jack kan kemarin saya sempat bilang kalau memang terjadi yang ketiga Paris versus KKJ, ya saya pengen di match itu juga saya lawan dia. Oh gitu. Saya ngobrol sama Jack kayak gitu. Emang Paris versus Jackson tuh masih ada yang mau nonton apa yang ketiga? Nggak tahu juga sih. Kan dia yang call out katanya. Iya sih. Kalau menurut saya sih udah bukan tontonan ya. Udah. Lah kalahnya begitu kemarin. Iya juga sih. Kecuali Paris bener-bener build up, menang. Terus tidak maksudnya. Hah? Dia bagaimana ya mau bilang? Enggak ini tanpa mendiskreditkan kan. Kan
Awak juga bilang ke Paris kan, kalau misalkan memang mau panjang karirnya di Combat Sport, kejarlah Asia, latihan yang benar-benar gitu loh. Hidup seperti atlet gitu. Karena kan nggak main-main sebenarnya. Iya betul. Beneran lu itu kalau misalkan sampai match up-nya terjadi dimanapun, Ungke lawan Yahya Garcia, Paris Fernandes nggak akan bisa lari kemana-mana gitu. Dia nggak akan bisa ngeluarin alasan apapun. Karena kan alasannya dia bilang kau tuh pansos gitu kan. Iya bilang saya pansos. Pansos. Terus dia punya ade ini mau lawan saya ini apa? Kalau saya pansos ke dia? Ya nggak apa-apa kasih panggung aja. Ngapain? Kan emang ini Combat Sport soal yang di atas memberikan kesempatan ke yang bawah untuk biar industrinya maju. Kayak gitu semuanya. Conor McGregor lawan Dustin Poirier. Conor McGregor lawan Jose Aldo. Conor McGregor lawan Jose Aldo itu Conor McGregor peringkat 13, Jose Aldo udah megang belt 8 kali defend. Tapi mau nggak mau, wah masa Jose Aldo bilang pakai bahasa Brazil. Oh sih makanya gimana gitu. Enggak, misalkan Pakueta. Misal dia bilang saya tidak mau lawan Conor McGregor karena menurut saya dia tidak pantas gitu. Sebenarnya match up ini emang nggak bisa dihindarin, apalagi ini masih di lingkup influencer ya. Karena kan one day kalian pasti akan naik level gitu. Amin Tuhan. Iya dong. Ya ini bukan berarti kita bilang influencer itu nggak, maksudnya lebih jelek dari atlet pro ya. Maksudnya ya mereka kan juga debut pro, mereka under peraturan profesional dan ya kalau misalkan banyak juga influencer yang memang udah di level pro yang udah lumayan gitu loh. Kong udah bagus ya kan. Yeah. Jackson juga udah bagus. Maksudnya kalau disandingkan sama beberapa atlet profesional yang di masa sekarang di Indonesia itu masih bisa bersaing gitu loh. Gimana Ungke? Selesaikan lah. Lawan itu. Jantan. Ya di mana aja deh. Kan kalau misalkan Beyond 4 kan Indonesia versus Malaysia November. Jadwal sebelum itu ya entah apa kek. Kita lihat deh. Kita lihat. Gimana sih lu? Masa mau kasih panggung orang kayak gitu? Tapi ente ke Paris gimana? Hitungannya? Ya saya cuma pengen membuktikan ke dia punya netizen. Masa bilang kalau soal lawan Paris pasti saya KO, kalah, patah tulang. Nah, dia siapa? Dia juara apa? Dia menang lawan siapa? Yunus. Dia menang lawan ini, baru lawan Yunus. Yunus bagus gak? Bagus. Bagus apanya? Bagus. Kakak. Bagus, Yunus bagus. Cuman ya apa? Bukan Paris full level bukan lawan Yunus. Gitu. Mestinya lawan siapa? Lawan Sa. Jadi sebenarnya males cuman karena dia bilang pansos, tapi kalau misalkan match up-nya ada akan dihajar. Iya dong. Kok ngomong yang betul? Iya, maksudnya kemarin-kemarin ya saya pengen, cuman saya agak kecewa juga sih. Maksudnya di belakang bicara lain, terus pas saya udah call out bilang saya pansos itu. Aduh, gimana le. Coba antara itu trik-trikan Paris atau dia memang munafik? Semoga itu trik. Semoga itu trik. Jadi masih berharap match up-nya terjadi dong. Pasti suatu saat saya yakin ini akan terjadi. Yakin pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Harus lawan Yahya dulu apa nggak harus lawan Yahya dulu? Nggak usah lah. Kenapa nggak usah? Ya itu saya tidak suka. Karena sok jago, sok tengil. Kayak aku udah pernah juara apa kah? Baru saya takut kok. Walaupun duitnya oke. Kalau duitnya oke ya kita lihat. Oke, kalau begitu. Tuh ada video Paris terhadap Ungke. Nih, for context. Ini tanggapan Paris Fernandes ditantang kakak Ungke. Teman-teman semuanya, jadi setelah kemenangan Bang Randy ya, kita senang dan Kaji tetap semangat lah pastinya. Ya kalau ada kontenku yang mungkin menyindir atau apa itu namanya candaan. Karena dibalik itu semua namanya juga lawan ya, ada dendam pribadi dikit teman-teman sama KJ. Tapi ada satu yang mungkin agak suaraku agak pilek karena aku agak mungkin lagi flu apa ya, pilek teman-teman. Di sini cuacanya lagi kurang bagus, hujan. Randy yang menang dia ikut sebab ya. Nah, kakak Uki banyak kali di komen di apa segala macam gitu. Cuman aku nggak sukanya kenapa? Nggak sukanya gini. Dia setiap buat konten nantang aku siapapun yang nantang aku selalu buat tanggapan video.
Aku selalu buat tanggapan video siapapun dia. Mau dari kayak Forlan, dari siapa lagi? Dari Elroy, dari ya banyak lah. Kalau nggak tanding sparring, apapun itu, aku selalu bikin tanggapan. Nah, si beliau ini dia nggak mau ngasih tanggapan kakakku nggak mau ngasih tanggapan si Yahya. Kenapa? Apa karena Yahya followersnya masih dikit, jadi nggak ditanggepin? Gitu. Followers Yahya belum sama dia, jadi nggak ditanggepin. Gitu. Tanda tanya. Berarti aku juga boleh lah nggak nanggepin kalau followersnya belum seaku. Itu kan dikira sombong. Tapi kita harus kita tanggepin. Kalau soal takut, kita nggak pernah takut. Kita tanding sama lawan siapapun, kita nggak pernah takut. Kita nggak pernah mundur kalau soal tanding. Tapi banyak sekali videonya. kenapa mesti kita? Mau berapa kakak yang kita lawan? Kakak aja, kakak Ungke, kakak satu kakak. Kalau satu kakak ada 18 orang kita lawan. Gitu. Jadi ya, mungkin ini tanggapanku. Kalau soal takut, kita nggak pernah takut, teman-teman. Kita nggak pernah takut. Ya. Gimana tuh? Saya terlanjur kecil, ya udah cari yang lain aja. Mau lawan siapa? Ya yang lain, yang intinya jangan bukan jangan dia. Yahya Garcia. Gue tiap nyebut namanya ya ampun. Garcia, marganya emang Garcia. Beneran itu nama Maksudnya aslinya? saya tanya ini kakak. Saya tidak tahu. Gue pikir dia bercandaan namanya Yahya siapa. Tapi karena ngefans Rian Garcia jadi Yahya Garcia gitu. Saya seblok dia jadi. Di blok. Iya saya blok. Emang mengganggu banget dia? Ganggu sekali. Apa sih yang paling mengganggu? Ya itu bilang saya bujang, terus bilang saya penakut. Bah, kok siapa saya takut kau? Padahal berani. Berani sekali, bukan cuma berani sekali. Padahal pasti menang. Pasti menang. Jadi alasannya apa nggak ngambil fightnya? Saya udah terlanjur dia suka kakak. Cuman 12 menit 4 kali 3 selesai. Kalau emang udah pasti menang. Terus bener-bener ngambil omongannya si Paris terus dilempar ke mukanya itu. Kalau udah menang. Karena pasti match up itu pasti Paris nonton. Pasti. Iya dong. Karena dia punya adik-adik tuh. Gimana? Nonton. Susah banget mancing dia nih. Nanti aja kita lihat kakak. Bener ya? Depannya. Kalau masalah takut, dia udah juara apa? Dia pernah tendang orang kan, pernah pukul orang sampai jatuh bagaimana rupa kan, sampai saya takut. Ngapain takut? Kalau match up sama dia maunya apa? Tinju? Bebas. Ya udah BJJ dah. Biar bengong semua. Gimana nih? Saya tidak mau lah, masa ajak Muay Thai. Maksudnya saya tidak mau. Ketemu di tengah. Lah. Tidak, maksudnya boxing aja. Boxing aja. Oh ya udah deh, udah pede banget dia dah. Udah tuh Yahya Garcia, ya siapapun promotor sebelum Bion nih kayaknya seru. Boleh diambil match up-nya Ungke Garcia. Keren banget tuh posternya Ungke Garcia pas dilihat mukanya. Hah? Ungke Garcia bener nih. Iya. Oke, nih pertanyaan lagi. Ungke ini kan dulu kita lihat dia kagak bisa ngomong ya. Terus ini kesurupan apa tiba-tiba di promosi Beyond 3 nih tiba-tiba dia kayak orang gila ya. Joget-joget dia. Itulah. Proses tuh kakak. Proses. Sebenarnya ini saya grogi juga sih. Cuma paksa-paksa. Tidak grogi. Iya. Tapi berarti lawan Yahya pede, lawan Paris pede. Terus apalagi kalau nggak mau diambil? Saya juga pengen sumpah. Saya juga pengen lawan Yahya. Saya pengen membuktikan kalau saya bisa kasih kalah kalian punya idola ini. Yang tengil-tengil, yang tunjuk-tunjuk jago, yang bilang saya penakut. Saya pengen buktikan. Saya pengen tutup dong punya mulut semua. Paris pernah masukin orang ke got loh. Lawan preman. Lawan preman kuat tuh bro. Oke gini deh. Buat Yahya Garcia mau ngomong apa nih? Misalkan nih Yahya Garcia lu mau ngomong apa? Tidak ada, saya tidak mau ngomong apa-apa. Paris. Tidak ada. Ih nggak asik lu ya emang bener-bener. Tidak ada enggak. Saya skip. Nanti saya ini dibilang pansus lagi, dipotong baru bilang pansus lagi. Kagak kan gue nyuruh. Paris. Ya laki-laki itu dipegang omongannya gitu aja.
Laki-laki dipegang omongannya. Karena padahal udah janjian, udah ketemu udah di live. Juga, iya udah deal di live. Deal di sebelum match. Udah menang KO. Semua syarat udah dipenuhi nih ya. Udah clear. Tapi kenapa nggak mau? Itu intinya. Gara-gara pansos kayaknya. Gara-gara pansos. Ayo, kayaknya saya punya followers masih sedikit kakak. Masih sedikit. Sedikit makanya dia tidak mau. Ya lu bagi-bagi duit lah kalau mau banyak. Bagi-bagi duit. Saya bukan orang kaya demi. Biarpun saya kaya saya tidak akan bagi duit juga. Iya. Ngapain? Kenapa orang pada bagi-bagi duit gitu ya? Kenapa tidak langsung kasih aja ke panti asuhan? Iya, kenapa nggak kasih ke panti asuhan? Langsung. Benar juga. Harus di jalan gitu. Ada problem dengan itu? Sebenarnya saya tidak suka sih, cuman ya Don cuma bisa kayak gitu. Don tidak punya kelebihan. Dorang. Oh, dong. Kalau kita kan ya bisa joget. Kalau saya ini bisa joget-joget. Bisa joget-joget, bisa tinju. Bisa tinju. Biarpun tidak jago sih. Iya. Gitu. One day bakal jago nggak? Pasti. Sekarang apa? Sekarang udah lumayan. Sekarang udah lumayan. Apa targetnya emang ditinju? Ini misalkan nih influencer udah habis semua, terus mau ngapain? Ya lawan yang ada. Yang mau tidak mau lawan petinju pro. Mengasyikan. Gitu kakak. Saya pengen yang kayak apa? Yang kayak Uncle Kong kemarin, yang sabuk itu. Sabuk kayak CB. Iya. Oh lawan luar ya? Iya lawan luar. Ya boleh deh, menarik sih. Tergantung ya. Ya kita lihat lah yang luar-luar. Tapi kayaknya yang luar-luar nggak gitu berani deh lawan petinju kita. Kenapa itu? Saya lihat begitu ya. Karena kita terlalu kualitasnya jauh. Yang nonton kita kemarin, tahu nggak viewsnya kemarin berapa? Udah cek belum? Di YouTube. Yang 22 juta. 23 juta. Yesus. Tahu nggak kenapa yang nonton 23 juta? Kenapa? Karena yang Singapura nonton kita, yang Malaysia nonton kita, yang Dubai nonton kita. Berarti kita ditonton sama orang luar ya? Ternyata jadi mereka ngelihat promotionnya tuh nyampe sana. Kemarin tuh sampai saya di like sama siapa? Abdul Rozik tau? Kok tahu musuhnya Hasbul yang kecil? Iya, tahu. Iya, jadi dia memang mereka tuh ngeliatin promotion kita sebagai pelajaran satu, dua mereka pengen lihat kenapa perkembangan petinju influencer kita tuh kayak gitu loh levelnya. Karena kan kalau mereka levelnya masih dorong-dorongan, masih bukan dorong-dorongan pas lagi preskon ya, maksudnya mukulnya semuanya masih sembarang-sembarang lah. Sembarang-sembarang ya. Oh ya fun fact ya, gue nggak nonton loh pas dia tanding karena gue ngurusin, itu oknum. Itu kenapa kemarin Uncle Kong terjadi main kakak? Tanya musuhnya coba. Kan lu teman satu game-nya. Tidak begitu dekat soalnya. Ketemu cuma berapa kali. Tiba-tiba yang naik Ali. Saya pikir Ali yang mau tanding. Ganti. Sekalian aja mestinya. Kalau Ali tanding sabuknya turun tuh. Tuh gara-gara dia sabuknya balik lagi ke UK. Udah terbang jauh-jauh ya. Tuhan Yesus. Sabuk UK itu si ICB itu tuh dulu saya punya Bion. Oh ini kita cerita ya. Dulu Bion itu dibentuk kenapa pede karena tiba-tiba ada sanction si ICB ini. Ya kan? Siap. Saya berdoa, saya memang mau naikin tinju Indonesia, cuman kalau atlet doang masih ribet. Dan dulu saya punya visi ini tuh pas SMA. Keren sekali. Karena dulu nontonin Canelo, Anthony Joshua ya kan. Terus mikir kalau misalkan one day bikin promosi tinju, kalau misalkan lewat yang pro, gue masih muda pasti susah. Tapi dulu saya punya skill set jadi content creator. Saya bacot pintar kan. Sama dulu. Pintar sekali. Sama dulu ini ngedalemin filmografi, sinematografi. Jadi ngedit semua segala macam. Terus skill satu saya lah. Itu skill satu. Nah terus one day kalau gue jadi content creator pasti gue bisa nih. Karena dulu ada KSI versus Jack Paul kan. 2018. Fast forward. Saya transisi kan melewat pukulan terkuat di bumi. Pukulan terkuat di bumi ketiga Bion lahir. Nah dari situ PD-nya karena pas pukulan terkuat di bumi ketiga, ICB itu dibentuk. Tahun baru tanggal 1 bulan 1 001 Tuhan gerakin si Michael Baker yang kemarin. Dia DM saya minta WA. Yang pace tinggi sekali. Pace tinggi sekali itu. Yesus. Ini Michael Baker nih kalian kalau mau lihat. Dia bilang dia mau, saya merinding. Dia bilang dia mau kembangin di Asia dan dia bilang Bion adalah promosi terbesar di Asia gitu. Keren apa? Makanya dia pede kemarin buat itu Kong kalau ada musuhnya sih pasti menang juga.
Kalau main di Dubai. Oh, saya pikir yang kemarin pasti menang. Oh, itu nggak tahu juga ya. Aduh, tahu. Kampret dulu kalau dari semua masalah Beyond dari mulai dia ngikutin juga lah drama Jackson Randy. Iya, ikutin. Apa namanya? Itu Jackson juga lagi gila-gilanya tuh ya. Nggak bisa di WA ya. Lagi stres. Lagi stres. Sampai detik terakhir ada masalah di Beyond. Masalah yang saya paling malas bahas itu. Itu gila sih dramanya sih. Itu di belakang stage itu. Ungke turun. Kakak dia udah mau peluk. Terus bilang, gimana sama main tadi? Puas kah? Gitu. Gue gak bisa jawab, gue bilang. Itu lagi, aduh. Gila, enak banget momen gitu ya. Padahal dia udah happy banget menang abis joget-joget. Aduh, udah lupakan. Tadinya Uncle Kong tuh dapet tawaran main di Dubai. Mestinya sekarang nih. Cuman karena ada beberapa kendala jadinya karena notisnya terlalu cepet kan. Lawannya gak ada yang mau ngambil. Uncle Kong keren sekali. Iya. Kualitas sih dia, kualitas. Tapi ada kemungkinan juga kalau misalkan sampai petinju influencer kita ke sana, kemungkinan terbesar adalah susah juga nyari lawannya. Jadi kalau udah juara nasional di sini tuh pasti ini. Pasti susah di sana. Yaudah lawan Paris lah, sabuk nasional ICB. Ayo. Ya. Dia ketangkep dia. Tidak maksudnya kasih dia ini kah dulu lawan siapa dulu kah, kasih dia menang dulu lawan siapa kah. Soalnya kemarin kan kalah juga. Lawan rekornya. Iya. Kalau ente lawan Anthony menang? Belum tahu. Kalau dari permainan yang kemarin? Maksudnya kalau posisinya dia luka kayak kemarin, ya saya masih pede saya menang. Kalau dia punya kaki, Anthony punya kaki luka kayak kemarin, itu saya pede saya bisa menang. Kan kemarin kan lihat Anthony lawan Paris kan nggak ada footworknya ya? Iya, kakinya nggak main. Sedangkan kalau saya main pasti kiri kan apa segala macam. Agak susah. Menurut Ungke apa salahnya Paris kemarin kenapa nggak menang? Salahnya Paris apa? Dia terlalu nafsu. Dia tidak bisa kontrol. Kalau udah kena pukul udah emosi. Dia punya game plan langsung hilang. Ya udah, ya ulti badaknya keluar gitu. Padahal saya sama Jack nonton pas tahu Anthony kaki luka, kita udah pede Paris pasti menang. Tapi minimal poin lah ya. Iya, minimal poin. Tapi pas dia pas di ronde berapa itu dia jatuh? Ronde 3. Iya, dia jatuh. Dari situ dia punya mental udah hancur. Tapi dari ronde 1 udah keluar ulti badangnya. Iya, tapi lebih hancur pas dia lebih tidak kontrol emosi pas dia jatuh itu. Jadi gampang dong lawan Paris, ente. Udah tahu semua kelemahannya. Tidak sih. Tidak. Kan biar kita udah atur cara main dari bawah, game plan dari bawah, pasti sampai atas buyar. Beda. Buyar. Kemarin Gulba emang buyar? Tidak sih. Karena kan ini bukan merendahkan atau apa, ya Kakak Gulba masih belum terlalu bagus gitu. Jadi ya saya mainnya happy, enjoy, nikmati gitu. Iya. Susah lawan Andi Cobra dong? Jujur iya. Sumpah. Jujur iya. Kalau Andi Cobra lawan Gulba? Saya pegang dua-duanya jadi teman, jadi saya tidak enak gitu. Tapi Andi Cobra bagus sih. Andi Cobra kemarin bagus sih. Rapi mainnya. Padahal Kalisrock dia sempet doyong-doyong lu kena jabnya Kalisrock. Emang kenceng sih. Iya, powernya besar sekali. Iya, buset dah. Pukulan terkuat di bumi, nggak ada Ataiti tiba-tiba juara 2. Juara 2, gila. Tapi Gulba juga dulu juara 2 tuh pas Jackson juara. Cuman ya gitu, Gulba kayak robot jadi. Iya. Memang betul zombie sih. Iya. Nah, intermezzo nih. Ungke ini dulu gede di mana? Manado. Iya. Berarti lahir langsung di Manado. Iya. Manado. Terus dari SD sampai SMP itu di Manado. Pas SMA-nya pindah ke Jayapura. Oke. Karena orang tua dulu saya broken home. Sama kita bos. Ngikut bapak apa ngikut mama? Tidak ikut siapa-siapa. Ini mau cerita kak? Cerita lah, nanggung. Ini udah tosan. Saya ingat sekali tahun 2004. Itu saya masih 4 tahun tapi saya masih ingat karena trauma. Hah, sama lu?
Coba lanjut. 2004 terus saya punya pace pisah sama saya punya mama terus pindah ke Jayapura. Nah di situ kita saya kan 6 bersaudara. Ya udah tinggal sama mama dulu selama setahun kalau tidak salah. Oke. Itu kita saya sama saya punya kakak adik ya dikasih tinggal sama saya punya bapak punya adik namanya Maua. Maua tuh tante maksudnya? Iya tante. Panggilan tante apa namanya? Maua. Maua tuh panggilan tante bukan sih? Namanya Ua. Oh, namanya Sherly Salasa sih namanya. Panggilannya Maua. Itu bahasa Manado ya? Bahasa tidak tahu itu bahasa apa. Gila gue KW ya, gue nggak tahu. Tapi Ua kan bahasa Jawa ya? Maua. Oh ya terus. Ya udah tinggal gimana ya? Udah cerita, ntar gue cerita abis ini gue. Ya udah tinggal sama Maua kita berlima karena saya punya kakak yang pertama kan udah besar jadi dia udah bisa cari. Beda sendiri. Berapa? Ungke anak paling bontot. Anak kelima. Bedanya berapa tahun sama yang paling tua? Tidak tahu. Sekarang umurnya 35 kayaknya. Saya punya kakak yang paling tua. 11 tahun. Iya kayaknya segitu. Oh sama gua sama adek gua begitu juga. Terus. Ya udah. Terus tinggal 2-3 tahun kayaknya. Tinggal sama Maua. Terus saya dikasih pindah lagi. Tinggal di saya punya mama punya adik. Jadi saya tinggal dulu itu pindah-pindah. Oke. Pindah-pindah terus sempat jadi pemulung dulu. Karena jadi pemulung. Saking tiada uangnya. Karena kita banyak kan kita ada 5 bersaudara terus yang tanggung ini juga saya punya keluarga juga orangnya pas-pasan. Oke. Terus ya udah kita mau tidak mau kan kita tidak enak tuh masa tinggal terus cuman minta terus apa segala macam. Ya udah kita memutuskan menjadi pemulung. Kayak yang di yang pembuangan sampah terbesar di sini di Depok. Bantar Gebang. Ya udah situ. Tempatnya kayak gitu. Oke. Jadi kita setiap jam 6 pagi sampai jam 6 sore pergi jam 6 pagi terus jam 6 sorenya baru pulang. Ini sebelum di Jayapura? Sebelum Jayapura. Itu masih kecil, masih belum sekolah juga. Oh mak. Ente strong sih bro, mantap brother. Gila bro, gue kalau disuruh jadi pemulung sih gue nangis sih bro, gila bro. Terus bukan cuma jadi pemulung lagi. Terus? Dulu kan saya udah jadi pemulung pun saya punya keluarga ini kayak masih tidak sanggup juga karena kita banyak. Kita ada 5 orang tuh. Oke. Jadi ditaruh di panti asuhan. Pernah ke panti asuhan juga? Panti asuhan saya. Sumpah. Wah lu keras banget bro. Terus? Ya udah panti asuhan sampai tahun 2011 saya ingat sekali. 10 atau 11 gitu. Dari 2000 berapa ke 2000 berapa? Dari 2007 kayaknya. Sampai 2011 panti asuhan. Wah keras coy. Ungke. Gila tapi hampir semua fighter keras sih, tapi ini gue nggak pernah. Wow. Iya. Terus lanjut 2011. Ya udah terus kita saya punya mama udah ada pekerjaan lah. Oke. Udah ada pekerjaan. Terus saya punya yang di panti asuhan itu cuma 2 orang. Saya punya kakak perempuan satu namanya Alicia Salasa. Kita berdua terus diajak mama ya udah mama udah punya udah punya kerjaan jadi tinggal aja sama mama. Lengkap lagi berlima? Tidak berlima, dibagi-bagi. Kita tinggalnya dibagi-bagi. Tidak punya rumah udah dijual semua. Oke. Gila ya, gila banget lu. Nangis pacarnya. Mait gue nangis. Nih, tisu. Nih, gara-gara ngomongin Paris nih. Makanya saya sempat lihat orang-orang yang minta-minta di jalanin kayak kok masih bisa kerja. Iya. Mestinya nggak minta-minta. Kalau minta-minta di TikTok itu lebih
Lebih Ya, udah kaya minta-minta ya. itu lagi. Ya. Tapi gila banget sih perjuangannya Ungke ini. Gue nggak pernah tahu ya. Padahal kita kenal udah lama ya. Padahal kita kenal dari 2021 kali ya, 2022. Iya, karena ya saya gitu, saya minder. Jadi minder. Jadi minder kayak gitu. Tapi enggak lah, sekarang udah jauh berubah banget. Udah sekarang. Tapi ente berarti harus janji. Ente kan masih muda. Ente punya anak. Ente punya pacar sekarang. Ente harus bener-bener sayang. Gak boleh anak ente ngerasain kayak yang ente rasain. Karena ya, udah bisa. Hah? Ini udah bisa. Tapi kan harus tetap tanggung jawab. Tapi pisahnya baik-baik. Pisahnya baik-baik. Tapi harus tetap tanggung jawab. Pasti. 1000% harus tanggung jawab. Pasti. Harus hands on. Saya juga broken home toh. Saya dari 2004 juga pisah. Sama 2004. Iya, 2004. 2004 atau 2003 ya? 99. Ya 2004 benar-benar pisah. Dulu ngerasain pindah-pindah kontrakan juga. Cuman ngikut nyokap kan. Iya. Ngikut nyokap, pindah-pindah kontrakan. Ya gitulah rasanya. Mungkin gak sekeras jadi pemulung, gak sekeras nyari duit. Mama tuh masih iya. Walaupun pas-pasan nyokap tuh masih. Saya juga sampai saya SMA saya baru punya rumah. Nyokap. Jadi itu dia benar-benar usaha terus. Jadi saya punya perjuangan sampai sekarang tuh semua ngeliat nyokap. Karena nyokap tuh buktiin banyak hal lah. Tapi sayang dong sama orang tua masih. Sayang sekali. Sayang sekali. Dua-duanya. Ya bagus lah. Ya jadi benar-benar itu ngajarin saya juga buat tanggung jawab. Makanya kalau saya akan pastikan saya punya anak nanti harus benar-benar bisa tumbuh sehat tanpa harus ngerasain apa yang saya rasain. Karena gak enak banget sih. Tidak enak sih. Gak enak sekali. Tidak lah. Saya menangsin yang. Tidak enak. Tidak. Kan saya yang lihat. Tidak. Santai aja my brother. Tidak. Iya. Ternyata keras ya. Berarti gak cuma Paris Fernandes yang dulu kerja di Indomaret bro. Tuan Tong lebih susah ini. Jadi kalau soal susah-susah ya kamu terusah. Bisa aja yang lebih susah. Memang kenyataannya kakak. Oh gitu. Tapi udah diusap dulu. Tidak ada air mata. Mak. So kuat semua ini orang. Ini sebagai pelajaran sih. Saya sudah kebal sih. Ngomong dulu nangis bro. Dulu di sekolah dikatain. Saya Cina juga toh. Saya Cina di Jaktim, di BKT. Dibully terus. Anjing. Udah Cina, Kristen. Terus gak ada yang belain, gak ada bapaknya kan? Iya. Cina, Kristen. Gue pernah sekali ya. Baru pindah kontrakan. Anaknya Pak RT lagi inin mainan. Gitu kan. Saya ekstrovert toh. Saya samper. Bagus ya gitu. Terus dia bilang gini. Mau lihat gak boleh pegang. Kalau pegang gak boleh lihat. Gitu. Saya batu toh. Saya pegang saya lihat gini. Gue tahu. Dia panggil bapaknya. Bapaknya bawa airsoft gun. Yesus. Gue lari. Gue pulang cuma ada. Tapi dulu saya masih ada mbak sih. Saya pulang mbak saya gak berani. Dia keluar. Gue lagi balik bawa sapu. Awas. Om awas. Gila itu sedih banget tuh rasanya kalau diinget-inget. Mungkin gue gak susah Ungke. Cuman dulu tuh itu cerita lucu yang gue rasa emang sosok bapak tuh penting. Gitu. Apalagi kan kita laki-laki kan. Ya gitulah ujung-ujungnya berakhir di sasana. Tapi banyak. Tapi happy lah sekarang Ungke, Tuhan berkati, limpah-limpah, naik level, kasih pacar cantik, kasih hidup yang lengkap. Tinggal sekarang udah ada atap, mau makan apa enak, mau ngonten sekarang Ungke mau ngomong yang dengerin ratusan ribu, jutaan orang gitu kan. Puji Tuhan. Jadi tetap hidup tuh harus disyukurin. Mungkin kalau Ungke nggak ngerasain kayak gitu, apa yang Ungke dapat sekarang challenge-nya nggak dapat gitu. Iya, maksudnya nggak akan bisa dihadapin gitu. Tapi keren banget loh, keren banget, asli keren banget. Tepuk tangan. Gue sih kalau gue dulu jadi pemulung gitu mungkin gue lebih minder dari dia sih. Plus gue Cina kan. Combo. Anjir, ada pemulung Cina bro. Langka bro. Fix langsung dikontenin. Asik, langsung diajak beli iPhone gua kalau ada Cina pemulung, Pak. Langsung dikontenin kalau ada Cina pemulung, pasti. Cina pemulung ya kan, lihat rambutnya jigrik-jigrik. Tapi gitulah kalau orang zaman sekarang, makanya ini buat penonton ya, jangan pernah judge
orang tuh hidupnya seperti apa, karena kita tuh emang nggak pernah tahu cerita orang tuh kayak apa gitu loh. Semua orang pikir ngelihat saya kayak sekarang kan, semua orang pikir saya dari orang kaya, semua memang udah dari itu. Ya memang saya punya hidup naik sih, cuman tetap ada masa-masa yang kita tuh nggak bisa judge lah. Tapi Ungke gila banget. Tapi berarti sekarang hubungan sama orang tua lancar? Lancar sekali. Puji Tuhan. Semua anak-anak 6-6-nya semua sukses semua? Gak usah jawab, gak usah jawab. Belum tahu. Tapi rencana OTW sukses. OTW sukses. Yeah. Intinya gini sih buat penonton ya, jangan pernah takut bermimpi, karena mimpi kalian itu one day gak ada yang tahu Tuhan tuh bisa gerakin orang-orang yang bisa wujudin mimpi kalian gitu. Betul sekali. Ungke dulu pemulung, Cok. Buset dah. Pemulung bangsat. Gue pernah mau ditembak airsoft gun bangsat. Tapi akhirnya one day pernah berantem, itu airsoft gun dikeluarin, dicetetin ke mata. Demi apa? Diam kau sipitar. Yesus. Tapi sekarang udah friend. Tapi akhirnya dia pindah rumah. Itulah zaman dulu. Bomanya tidak jangan buta, ditembak. Botak terkuat di bumi nih bos. Iya juga. Enggak kena di sini, kena di sini. Tapi kayak bintitan 2 minggu. Keren apa? Timur keras bos. Timur keras. Bukan cuma timur sono, Jakarta Timur juga keras. Gitu jadi. Tapi gila sih, saya juga sampai sekarang tuh masih bersyukur sama Tuhan, Bion bisa sampai kayak kemarin gitu. Pecah sekali. Dari semua masalah sampai ke ujung acara, sekarang orang udah nggak ada yang inget tahu internet mati. Ini kalau diingetin lagi baru orang inget. Internet mati 2 jam loh. Nggak ada sejarahnya GBK internet mati. Itu kenapa? Ada yang ini kah? Maksudnya apa? Ngomong aja. Trek lewat. Kena apa kabel? Kalau di TikTok kan teorinya ini ya, orang nonton lagi rame-rame kepencet ininya LAN, kabelannya ke injek. Oh iya kayaknya kayak gitu. Enggak ada maintenance kali ya, tahu deh. Cuman yang jelas saya waktu itu dibantu sama ada abang kita, Abang Maruli Tambolon, dia nelpon pas banget, gila kayak ada suara malaikat, adekku kayak mana abang mau OTW nih gitu. Jadi sebenarnya di GBK tuh ada 5 sutet, Telkomsel taro. Mestinya kalau satu mati, jadi itu bukan nyala semua sutetnya. Satu mati, ada 4 lagi cadangannya. Jadi antara dimatikan atau dimatikan. Iya. Maksudnya berarti ada orang yang tidak suka kalau dimatikan. Enggak tahu antara mati, dibenerin atau dimatikan. Antara itulah. Tapi kan acara sukses. Ayo sukses, puji Tuhan. Acara sukses. Tapi itu mungkin karma juga, karena kan ada konten kreator bilang pasti akan ada insiden. Bukan Barara ya, pasti akan ada insiden. Ini kita ngomong ngalor tidur seru juga nih lama-lama podcast. Baru panas soalnya. Ada orang bilang pasti akan insiden karena acara-acara tinju yang sekarang ini ngaret-ngaret. Terus semua orang nge-tag gue kan. Padahal bukan buat Bion. Yeah. Karena Bion kan gak pernah ngaret. Tidak pernah ngaret. On time, selalu on time. Terus gue bales. Acara gue gak pernah ngaret. Sekali dikasih ngaret lu 2 jam lu langsung. Tapi dikejar lu, jadinya ngaret cuma sejam. Ya mungkin itu betul kah Pak? Tuhan toh. Iya. Mitra naik Don. Gak ada yang nyangka menang finish ronde 1 begitu. Iya. Gila. Langsung Tuhan jawab. Isa kalau ini kesaksian jadi. Ya gitulah. Jadi buat kalian semua jangan pernah lupakan Tuhan, karena Tuhan tuh bisa angkat hidup kalian dari pemulung. Sekarang tinju ditonton 23 juta orang. Maybe one day Ungke punya card pay-per-view-nya sendiri. Tau gak pay-per-view kemarin berapa? Berapa? Jadi kan kemarin targetnya rekor Asia dan rekor UFC kan. Rekor UFC itu dulu pay-per-view jadi 1973. Jadi dulu tuh 51 tahun yang lalu Amerika tuh udah pay-per-view di TV kabel. Keren apa? Gila kan? Tapi itu tinju deng. Itu dulu Muhammad Ali. Pay-per-view pertama UFC itu 1999 apa 2001 gitu. Antara 3 tahun itulah.
itu di 69.000. Bayangin orang belinya harus telepon itu semua segala macam, itu ada 69.000 orang. Debut pertama kali digital 2010-an lah. Itu di 65.000. Tebak kemarin debut Beyond berapa? 100. Tebak. Kasih 3 kesempatan. 100 ribu. Iya 100 ribu. Yakin? Lock? Yakin. Gak mau berubah? Iya kan Muhammad Ali 60 berapa? Oh enggak, kalau Muhammad Ali dulu gak tahu ya di berapa. Yang ada datanya tuh UFC 1973. Buset, data 51 tahun lalu ya. Beyond debut di 300 ribu plus. 200 ribu? 300 ribu plus. Iya 300 ribu. 300 Yang kemarin nonton? Iya. Tuhan. Yang beli, yang nonton beli. Jadi memang masa depan kita cerah. Makanya latihan yang bener. Iya. Latihan yang bener. Pasti kalau itu. Maksudnya targetnya memang mau ngalahin petinju pro. Karena kalau one day ada yang pindah duluan dari influencer scene ke profesional, itu bakal ngegemparin semua orang. Dan itu matriksnya akan berubah kedua setelah pay per view. Iya. Oke bos? Oke Bos, ini bener nih, ini mata orang lapar nih. Jadi Hajar, kita nggak tahu Ungke bakal jadi kayak apa lagi nanti. Yang jelas ini udah titik balik luar biasa lah dari Ungke. Gila, gue masih nggak nyangka bro, dia pernah mulung buat makan bro. Jadi kalian semua yang masih di rumah, bangun tidur, sekolah masih dianterin, sekolah masih dibangunin, masih ada tiba-tiba ada nasi sama nugget, nasi sama telur, bersyukur. Enak sekali tuh. Gila. Enak sekali. Pertanyaannya, coba mana sih handphone gue? Kita ada sesi pertanyaan cepat. Nah, ini jawab cepat aja ya, refleks. Kita lihat seorang kakak Ungke nih. Dalam 5 tahun ke depan, Ungke mau dikenal sebagai? Petinju, TikTok. Tidak, bercanda. Apa, serius? Content creator and petinju. Dan petinju, Iya. Oke. Yakin menang gak kalau lawan Paris? Yakin, 100%. Dengan apa? Body shoot. KO? Bisa KO, bisa Decision? tidak. Iya. Oke. Urutin 3 hal terpenting dalam hidup Ungke. Yang pertama pasti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. keluarga, sahabat dan orang terdekat. Asik. Ya udah, semoga berkat-berkat ditambahkan ke Ungke. Amin, Semoga Ungke benar-benar bisa jadi salah satu ikon. Kan masih Amin. kejar lagi nih kan. Siap. Terus ada pesan-pesan buat KJ Jackson Carmela yang lagi stres di rumah? Semangat aja. Terus usah ini pikir yang lain. Ini kita dua maju ke depan, kita bantai semua di depan. Mantap. Buat penonton? Buat penonton, Buat semua orang generasi muda yang akhirnya terinspirasi nih sama Ungke gitu. semangat aja jalani, kalian punya hari-hari. Kok membosankan sekali tadi, seru juga. Apa ya? Pertama semangat, dan jangan pernah stop bermimpi setinggi-tingginya. Terus tetap berusaha. Apapun itu berusaha aja. Pasti suatu saat akan tercapai. Sama kayak saya ini. Mantap. Nih Ungke, terakhir buat penutup. Ini akan jadi klip paling mahal Ungke ketika ini semua terjadi. Siap. Oke. Apa tujuan Ungke ke depannya? Penghargaan apa yang mau diambil? Gelar apa yang mau diambil? Mau dikenal sebagai apa sih Ungke? Yang serius. Jadi apa yang benar-benar mau diincar gitu loh. Saya incar yang... Ini jadi kok ngomong ke kamera kayak kok ngomong ke 5 tahun lagi. Buat Ungke gitu. Buat saya nanti saya pengen sekali incar yang kemarin. Yang apa? Sabuk. Telkom, iya. Sabuk ICB. Sabuk ICB sama saya pengen dikenal sebagai petinju pro. Petinju sama pro. Petinju TikTok. Gak serius nih orang nih emang bener. Anjing lu. Ya udah, itu dia Kakak Ungke. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton episode pertama dari Impact Driven Legacy Podcast atau podcastan. Asik, ntar gue mau main podcastan sama King Jarib. Hah? King Jarib. Suka-suka gue dong. Keren juga sih. Keren juga ya. Saya ini titip pertanyaan. Apa? Itu kalau makan telur
Tidak amis kah? Turun mentah. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena yang pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.